Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluhan dan berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya masih di channel YouTube saya, Erna Juhartini. Di video saya kali ini akan memberikan materi penyuluhan berupa mengenal ikan gabus dengan berbagai manfaatnya. Video materi penyuluhan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui berbagai manfaat dari ikan yang hidup di daerah rawa ini, sehingga semakin banyak yang tertarik untuk mengkonsumsi ikan. Khususnya di daerah saya, Kalimantan Selatan, ikan ini disebut dengan nama haruan. Selain dapat dimakan dengan cara digoreng dibakar, ikan ini menjadi favorit saat diolah dengan hasil olahan ikan kering, yang tentunya ditemani dengan cacapan. Dan satu lagi nih yang terkenal, ikan ini menjadi lauk utama yang masuk ke dalam masakan khas Banjar, yaitu ketupat kandangan. So, silahkan mampir ke daerah kami ya. Oke sahabat, selamat menikmati. Cheers! Ikan gabus, Channa striata, merupakan sejenis ikan buas yang hidup di perairan umum, air tawar seperti sungai, rawa-rawa, danau dan waduk. Tidak sulit untuk memperoleh ikan ini, karena mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, bahkan di pasar-pasar modern. Ikan gabus merupakan penghasil albumin yang dibutuhkan tubuh dan bermanfaat untuk kesehatan. Ikan gabus memiliki kandungan yang terdiri dari protein yang tinggi, terutama albumin dengan asam amino esensial, lemak khususnya asam lemak esensial, mineral khususnya zinc, dan beberapa vitamin yang sangat baik untuk kesehatan. Sekarang kita simak yuk beberapa manfaat mengkonsumsi ikan gabus. 1. Membantu penyembuhan luka. Daging ikan gabus memiliki kandungan albumin, jenis protein yang bermanfaat untuk pembentukan jaringan sel baru. Di dalam ilmu kedokteran, albumin ini dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang terbelah, misalnya karena operasi atau pembedahan. Kandungan albumin pada ikan gabus dapat dikemas dalam bentuk kapsul dan diberikan pada pasien-pasien tuberkulosis, luka akibat penyakit gula, kurang gizi, ataupun kanker. Yang kedua, bantu obati malnutrisi. Mengkonsumsi gabus membantu mengatasi kekurangan gizi atau malnutrisi. Penelitian yang dilakukan dengan memberikan kapsul tepung ikan gabus pada penderita malnutrisi, ODHA dapat meningkatkan asupan zat gizi dari penderita tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan gizi penderita malnutris ODHA dengan adanya pemberian kapsul tepung ikan gabus. Ketiga, bantu mengurangi resiko penyakit kanker. Dari hasil penelitian, ikan gabus mengandung zat-zat alisin, alil sulfida, dan purostanol glikosida. Di samping itu juga memiliki nilai asam amino yang sangat lengkap, baik esensial maupun non-esensial yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Alil sulfida adalah zat aktif yang mampu mengurangi resiko penyakit kanker. Kanker atau neoplasma ganas merupakan penyakit yang tidak ringan, ditandai dengan kelainan siklus sel. Pada sel-sel kanker, pembelahan sel baru terus-menerus terjadi meskipun tubuh kita belum membutuhkan. Sel-sel yang semakin menumpuk, biasanya disebut tumor ganas, akan mendesak dan merusak jaringan normal, sehingga mengganggu organ yang ditempatinya. Nah, kandungan alil sulfida dalam albumin ikan gabus ini nih, yang akan berperan dalam menghambat hormon-hormon pemicu tumbuhnya sel-sel kanker dalam tubuh. 4. Bantu meningkatkan kadar hemoglobin pada lansia. Pemberian protein albumin ikan gabus terjadi selama 30 hari, dapat meningkatkan kadar hemoglobin lansia sebesar 0,373 gram. Pemberian kapsul ikan gabus selama 30 hari dapat meningkatkan kadar albumin, asupan energi, dan karbohidrat lansia. Kelima, membantu mengobati penyakit jantung dan stroke. Albumin ikan gabus mengandung substansi zat asam amino lisin dan prolin yang berguna untuk jantung. Mengkonsumsi secara teratur albumin yang mengandung lisin dan prolin dapat melindungi dari penyakit jantung. Albumin dari ikan gabus yang mengandung 17,2% asam amino lisin mampu menurunkan kadar lemak dalam darah dan trigliserida, sehingga akan mengurangi resiko stroke, serangan jantung, penyempitan pembuluh darah,
serta menurunkan kadar hemostatin di dalam darah. Adanya kandungan prolin yang dikonsumsi secara teratur dapat menguatkan kembali otot-otot jantung. Kadar homocysteine yang tinggi dalam darah dan juga tekanan darah yang tinggi merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Keenam, bantu tingkatkan kecerdasan dan kesehatan anak. Dalam masa keemasan anak, yaitu sekitar usia 1-5 tahun, sangat dianjurkan untuk memberikan gizi berprotein yang cukup, terutama albumin. Kekurangan albumin sangat mengganggu pertumbuhan otaknya. Semakin sedikit albumin, pertumbuhan sel di otak akan semakin sedikit. Pertumbuhan sel yang sedikit membuat anak tidak tumbuh menjadi lebih cerdas. Albumin adalah sumber protein. Bila kadar albumin rendah, maka protein yang dikonsumsi anak akan pecah. Protein yang seharusnya dikirim untuk pertumbuhan sel menjadi tidak maksimal. Kadar albumin normal dalam tubuh sekitar 3,5 sampai 4,5. Bila kurang dari itu dapat menunjukkan masalah pada tubuh, utamanya masalah gizi, sehingga anak akan kekurangan gizi. Selain itu dapat berdampak terhadap kekebalan tubuh yang menjadi sangat rendah, sehingga anak akan mudah sakit. Ketujuh, bantu atasi hipoalbuminemia. Bagi orang yang mengalami hipoalbuminemia, gejalanya antara lain edema, nafsu makan menjadi berkurang, diare, mual, darah rendah, penyakit kuning, dan masih banyak lagi. Penyebabnya diketahui mulai dari hipertiroidisme, diabetes, sirolis hati, gagal jantung, hingga penyakit lupus. Konsumsi ikan gabus dapat membantu mengatasi gejala-gejala penyakit akibat kekurangan kadar albumin tersebut. Ternyata manfaat kesehatan yang melimpah tidak hanya bisa didapatkan dari ikan yang mahal saja kan? Semoga materi penyuluhan ini dapat bermanfaat dan bisa terinspirasi untuk mulai mengkonsumsi ikan gabus secara teratur ya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Sampai jumpa di video penyuluhan saya selanjutnya. Salam penyuluhan, majulah dunia perikanan. Lanjutkan kreativitas dan berbagi ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.